Tanggal 25 Maret 1975, Istana Al-Nasiriyah di Riyadh menjadi saksi dari salah satu peristiwa paling mengejutkan dalam sejarah Arab Saudi. Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, pemimpin yang dihormati, ditembak oleh keponakannya sendiri, Faisal bin Musaid. Peristiwa ini tak hanya mencengangkan rakyat Saudi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan di seluruh dunia. Mengapa seorang anggota keluarga kerajaan melakukan tindakan ekstrim tersebut? Apakah ini murni dendam pribadi, atau ada kepentingan politik yang lebih besar di baliknya? Raja Faisal lahir tahun 1906 sebagai anak ketiga dari Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Arab Saudi. Sejak kecil, Faisal dikenal cerdas, religius, dan berani. Ia dipercaya menjadi utusan diplomatik ke Eropa di usia muda, serta memimpin pasukan di wilayah Hijaz. Setelah menggulingkan saudaranya, Raja Saud pada 1964 dengan restu Dewan Ulama dan anggota keluarga kerajaan, Faisal mulai menjalankan kebijakan reformis, membangun sistem pendidikan nasional termasuk untuk perempuan, mengembangkan sektor ekonomi non-migas, menjalin hubungan luar negeri strategis dengan dunia Islam dan Barat, membentuk organisasi konferensi Islam, memperkenalkan televisi dan modernisasi komunikasi publik, menata keuangan negara, dan memberantas korupsi di kalangan bangsawan. Namun kebijakan-kebijakan ini juga mengundang resistensi dari kelompok konservatif agama dan keluarga kerajaan yang merasa terancam posisinya. Kebijakan luar negeri Faisal tegas, terutama dalam isu Palestina. Ia memutuskan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang mendukung Israel dalam Perang Arab-Israel. Puncaknya adalah saat Perang Yom Kippur 1973, ketika Raja Faisal memimpin embargo minyak terhadap AS dan sekutunya. Embargo ini mengguncang ekonomi global, harga minyak melonjak drastis, inflasi meningkat di negara-negara barat. Raja Faisal menunjukkan bahwa minyak bisa digunakan sebagai senjata politik. Ini menjadikannya tokoh sentral dalam pertimbangan kekuatan Timur Tengah, sekaligus menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan barat, terutama Amerika Serikat. Salah satu tantangan terbesar bagi Raja Faisal justru datang dari dalam negeri. Sejumlah reformasinya dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam oleh kelompok ulama konservatif. Penolakannya terhadap televisi, pendidikan perempuan, dan intervensi negara dalam kehidupan sosial menjadi isu yang sensitif. Keluarga kerajaan pun tidak sepenuhnya mendukung. Pangeran Khalid bin Musaid, keponakan Raja Faisal, merupakan salah satu tokoh yang menolak modernisasi. Tahun 1966, Khalid menyerang stasiun TV dan tewas dalam baku tembak dengan aparat. Kematian ini berdampak besar bagi adiknya, Faisal bin Musaid, yang menyimpan kemarahan sejak saat itu. Faisal bin Musaid, pembunuh Raja Faisal, memiliki profil yang berbeda dari bangsawan Saudi pada umumnya. Ia mengenyam pendidikan tinggi di Amerika Serikat, termasuk di Universitas of Colorado dan Universitas of California. Di sana, ia dikenal eksentrik, gemar berpesta, dan memiliki gaya hidup barat. Namun ia dikeluarkan dari kampus karena catatan akademis dan kelakuannya. Setelah kembali ke Arab Saudi, ia tidak diberi jabatan. Ia dikenal sebagai figur yang frustasi, penuh konflik internal, dan terasing dari keluarga kerajaan. Kematian kakaknya, Khalid bin Musaid, memperdalam keterasingannya. Ada yang menyebut ia mengalami gangguan mental ringan, namun tidak ada bukti resmi tentang kondisi psikisnya. Pagi itu, Raja Faisal tengah menerima delegasi dari Kuwait. Saat sesi audiensi berlangsung, Pangeran Faisal bin Musaid masuk ke ruangan, berpura-pura ingin memberi salam. Ketika Raja membungkuk untuk menerima ciuman di pundak, Faisal mengeluarkan pistol kecil dan menembak 2 kali. Peluru pertama menembus dagu ke kepala, peluru kedua mengenai bahu. Raja dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal tidak lama kemudian. Kejadian berlangsung sangat cepat, hanya dalam hitungan detik. Ajudan dan pengawal yang berada di ruangan langsung meringkus Faisal bin Musaid. Ia tidak melakukan perlawanan. Tidak ada penjelasan langsung yang ia berikan saat itu. Setelah penangkapan, Faisal bin Musaid ditahan dan diinterogasi. Penyelidikan dilakukan secara tertutup. Pemerintah Saudi menyatakan motif pembunuhan adalah balas dendam pribadi atas kematian kakaknya. Tidak ada investigasi terbuka dan proses hukum berlangsung cepat. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, pada 18 Juni 1975, Faisal bin Musaid dieksekusi secara publik di Riyadh. Tidak ada pernyataan resmi lebih lanjut. Pers internasional hanya menerima ringkasan keputusan pengadilan. Meskipun versi resmi menyatakan bahwa pembunuhan bermotif pribadi, banyak pihak mempertanyakan sejumlah kejanggalan. Bagaimana Faisal bin Musaid bisa membawa senjata ke dalam istana? Mengapa protokol keamanan kerajaan begitu longgar?
Siapa yang memberinya akses ke ruangan raja? Adakah keterlibatan internal atau eksternal yang tidak pernah diungkap? Beberapa teori konspirasi menyebut kemungkinan adanya keterlibatan asing, seperti CIA atau Mossad, karena kebijakan Faisal yang merugikan Barat. Ada juga yang menyebut keterlibatan faksi dalam keluarga kerajaan yang tidak puas dengan arah reformasi. Namun tidak ada bukti yang pernah dikonfirmasi secara resmi. Semua dokumen terkait penyelidikan tetap dirahasiakan hingga kini. Kematian Raja Faisal membawa duka besar di dunia Arab dan Muslim. Ia dianggap sebagai pemimpin yang visioner, religius, namun pragmatis. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh saudaranya, Raja Khalid bin Abdul Aziz. Meski berhasil menjaga stabilitas, reformasi melambat. Arab Saudi kembali bersikap lebih konservatif, terutama dalam isu sosial. Peran kerajaan dalam politik internasional lebih hati-hati. Kepemimpinan selanjutnya cenderung menahan diri di dalam diplomasi dan isu Palestina. Hingga kini, Raja Faisal dikenal sebagai tokoh penting dunia Islam. Namanya diabadikan di universitas, rumah sakit, dan lembaga filantropi. Ia dipandang sebagai pemimpin yang mencoba modernisasi Saudi tanpa meninggalkan Islam. Namun, misteri di balik kematiannya tetap menjadi bayangan dalam sejarah kerajaan. Motif pribadi mungkin benar, namun konteks geopolitik dan dinamika kekuasaan internal membuka ruang bagi spekulasi lebih luas. Raja Faisal wafat dalam keadaan memimpin negara yang sedang naik daun secara ekonomi dan politik. Ia dibunuh oleh keponakannya dalam situasi yang belum sepenuhnya dijelaskan, apakah ia korban dendam pribadi atau tumbal dari konflik kekuasaan dan geopolitik. Hingga kini, jawabannya masih belum jelas. Namun yang pasti, peluru yang mengakhiri hidup Raja Faisal juga mengakhiri era kepemimpinan Saudi yang paling berani dan berpengaruh di abad ke-20.